Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ingkang kawula hormati sedaya jamaah mestinipun ngisi nggih menika kader saking Masjid Kembang Arum nggih menika Ustaz Mursidul Anam, tetapi masih ada kegiatan lain, maka badal yaitu Ustadz Nono. Untuk itu kami langsungkan aja, saya mukadimahnya ikut pada Ustadz Nono untuk mempersingkat waktu. Monggo dalam swasana kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Abah Syafi'i dan Abah Zaid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta jamaah sholat maghrib Masjid Al-Kautsar yang berbahagia. Pada kesempatan sore menjelang malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama tanpa sesuatu yang memberatkan kita, sehingga kita bisa melaksanakan insya Allah sholat maghrib dengan tumanina. Ini sudah nikmat yang paling luar biasa sekali. Sehingga kita ketemu, lama gak ketemu dengan Abah Zain dan wilujeng Mbah, sehat. Mana nih? Sing ditanya penting sehat di sini. Walaupun nanti gak duit cerita belakang gitu ya. Begitu mungkin. Yang penting sehat, Ruin. Beres? Ini kesehatan yang terpenting, tapi kadang yang terlupakan. Kalau ketemu lama nggak ketemu ditanya kesehatan, tapi saat kita suruh menjaga kesehatan kita sudah melupakan bagaimana cara untuk menjaga sehat. Sehingga pada kesempatan malam hari ini izinkan saya yang sudah lama tidak berkunjung ke sini, dan kalau ke sini pasti berubah dan dahsyat perubahannya. Dari karpet dulu itu saya kira kok nggak kandel gini loh. Saya kau wandel, kau enak langsung sujud gitu, dalu malah kerasan ini. Nah, ini kok ngaji mun wonten terase, wah janis wonten angin plebet, wonten masuk angin dan. Nah ini kemajuannya masjid sampun luar biasa. Mugi-mugi jamaahnya juga semakin maju. Amin, Allahumma amin. Saya ingin memberikan sebuah topik yang ini saya ingat hanya 2 kali memberikan ayat ini. Satu waktu usia saya 20 tahun, SMA kelas 1 ya itu. Karena masuknya sudah besar, masuk SD, gak pernah TK. Nah, itu aja yang masukkan saya adalah kami tua sekolah itu dipaksa sekolah gitu. Akhirnya usia sudah 20 itu baru 1 SMA. Ada lomba pidato Maulid Nabi. Nah, di sana Maulid Nabi. Saya sebagai perwakilan dari kelas 1F, ini masih ingat waktu itu. Akhirnya saya membawa ayat ini, yaitu Al-Ahzab ayat 21. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini saya singkat saja. Karena usia pada waktu itu 20 tahun, saya menganggap bahwa pada diri Rasulullah itu ada suatu suri dan uswatun hasanah yang terbaik. Saya contohkan bagaimana power Rasulullah, semangat Rasulullah pada waktu itu, karena usia masih muda 20 tahun. Ya. Nah, sekarang udah 2 tahun, itu waktu itu tahun 1992, berarti kurang lebih 32 tahun yang lalu. Usia sudah berbeda. Maka hari ini dengan ayat yang sama, saya ingin membalikan, mengingatkan kepada kita, wabil khusus saya pribadi, monggo dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini kita selalu mencontoh apa yang beliau perbuat dan apa yang beliau lakukan. Karena makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, bahkan makhluk Allah yang paling sempurna adalah beliau Rasulullah SAW. Dari apa saja, dari segi sosial. Dari segi sosial Rasulullah mampu merubah masyarakat yang katanya jahiliyah menjadi masyarakat yang luar biasa dengan kemajuan yang sangat berada sosialnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Sosial dan keamanannya membawa kehidupan yang damai di sukunya dan di bangsanya, membawa kebesaran negara yang sangat luar biasa sekali. Bahkan negara Eropa yang dasar pada waktu itu, Romawi, pun takut di bawah kepemimpinan Islam gara-gara pimpinan Rasulullah. Politiknya luar biasa, tidak bisa lagi dibayangkan dengan sekarang, ya. Dengan kedamaian, pendekatan yang luar biasa sekali. Semuanya bisa taat dan patuh pada Rasulullah tanpa suatu paksaan. Nah, begitu juga kalau kita bicara soal kesehatan. Rasulullah ini jangan gak pernah sakit, Bu. Paling sakit-sakit panas, saya kesel titik, wis dielingno karo malaikat. Malaikat Jibril yang selalu mendampingi beliau, diingatkan kesehatan selalu penting. Rasulullah selalu menjaga kesehatannya, baik mulai bagaimana pola makannya, pola tidurnya, pola jalannya, pola apanya, selalu dilakukan Rasulullah itu menunjukkan bagaimana hidup yang sempurna. Makanya kalau kita ingin sehat, nggak usah ambil contoh yang neko-neko, sudah baca aja literatur profil daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ora usah bingung-bingung, mudah sekali, dan itu pasti tanpa efek samping. Kalau bapak-bapak belajar soal kesehatan dengan Rasulullah, efek samping belas tidak ada, yang ada efek depan semangat kalau yang ada itu. Nggak perlu keluar uang banyak, nggak perlu modal yang banyak kalau pakai sistemnya Rasulullah. Contohnya, sekarang ini makin banyak penyakit yang namanya asam urat, lambung, nggih. Nah, kenapa ini terjadi? Karena gaya hidup, pola makan yang kakean pola. Mangan pokoknya nggak syukur enak tok, sing penting yo cepet. Akhirnya makanan yang serba instan kita pakai. Akhirnya makan pun kita harus cepat dan instan. Kayak nggak mulu, nggak danggal. Lek kurang lebu disuruh ambil kopi kurang mantap suruh di soda gembira. Jadi makan campur-campur dari sini. Makan campur banyu. Kita bayangkan saja, kalau sudah makanan itu kita campur dengan air, apa yang terjadi? Pembusukan yang cepat, merusak daripada makanan itu. Nah, ini kalau Rasulullah nggak pernah yang namanya di tengah-tengah makan kemudian minum, itu nggak ada. Setelah makan kemudian minum itu Rasulullah nggak pernah. Yang dilakukan bagaimana? Makan dengan pelan-pelan sampai lembut ditelan.
makan dengan bismillah, habis menelan alhamdulillah. Nah, kita akan tutup kendang. Bismillah pas buka piring, alhamdulillah pas tutup sendok. Padahal Rasulullah itu bismillah pada waktu mau menelan, bismillah pada waktu memasukkan makanan, alhamdulillah pada waktu menelan. Kemudian tidak pernah makan diselingi dengan minum. Ya, kemudian juga setelah makan tidak langsung minum. Sekarang banyak penelitian, ini yang penelitian terbaru itu. Kalau orang habis makan itu minumnya es teh. Wah, jos. Wah, nyos ya. Gimana dikit? Wah, pokoknya surga. Surga itu. Padahal disitulah. Sekarang ada penelitian terbaru bahwa kalau orang sudah habis itu minum teh, itu sama sedang makannya makan sekol, makan ampas. Kenapa? Nutrisinya diserap oleh teh. Wis makan ampas, habis itu dibusukkan dengan airnya. Ini. Kalau Rasulullah habis makan, tunggu 20-30 menit baru minum. Nah, jadi betul-betul makanan ini dicerna oleh usus ini, digarap oleh usus ini. Setelah lembut selesai, diambil sari-sarinya oleh organ-organ tubuh, di sari-sari dikeluarkan ke seluruh organ-organ tubuh. Akhirnya liver dan limpa bekerja dengan baik, nggak berat-berat amat. Nah, pankreas juga begitu, dalam menjaga pembuangan akhir pun aman. Nah, ini sehat setelah itu. Kemudian dijaga lagi, ya, jaga lagi. Apa? Biasakan hidup ini dengan dijaga sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Ya. Jangan takut-takut. Selama saya bergerak di bidang pengobatan terapi sunnah, ini banyak para kiai dan para ustadz ini yang malah ngurui, ya, disuruh bekam terupat di jarum. Banyak itu kiai, katanya sakit. Nah ini. Kalau bekam itu sudah sunnahnya Rasul, berarti Rasul yang mengharapkan bahwa umatnya itu untuk berbekam. Tidak mungkin Rasul mengharapkan atau menyuruh sesuatu yang menyakitkan pada umatnya. Pasti enak. Jangan dilihat lincipe jarum, tapi lihatlah Rasulullah yang tahu. Pasti di sana ada kebaikan. Coba bayangkan kulit kita yang setiap hari terpapar dengan seluruh rangkaian udara di muka bumi ini yang sudah tercemar. Wah, semuanya itu sudah langsung yang menerima adalah kulit kita. Ya, matahari yang sekarang begitu terik dan panasnya langsung menimpa pada kulit kita. Udara yang sudah terlalu penuh dengan polutan, polusinya semuanya langsung masuk di kulit kita. Air yang begitu sudah tercemar langsung diterima oleh kulit kita. Betapa kerasnya kerja kulit kita. Makanya Rasulullah menyuruh setiap bulan usahakan bekam. Nah, bekam itu cuma di kulit tipis, kulit arinya ini saja yang dikeluarkan. Di situ ada darah yang dikeluarkan. Apa? Supaya darah-darah kotor ini terangkat sehingga darah yang baru bisa jalan dengan baik. Jadi konsep Rasulullah sudah luar biasa itu. Irigasi ini. Jadi kalau sekarang coba, ya, saya di sini baru berapa menit gitu aja, wes. Ono supaya disuwe pilih diumek-umek gak karu-karuan. Sing kanan durungane kiri gede diumek-umek dan lain sebagainya. Wis sing kesemutan, sing linu, sing keju dan lain sebagainya. Kenapa? Peredaran darah kita tidak lancar. Karena banyak organ-organ tubuh ini yang bekerja dengan maksimal dengan kerja kerasnya, karena peredaran darah ini banyak yang macet. Macetnya karena darah mati tidak bisa organisasi generasi. Nah, makanya ikuti daunnya Rasulullah. Jaga kesehatan ini karena sehat itu adalah mahal. Cukup bagaimana? Makan yang sesuai dengan Rasulullah. Jangan kesusu makan itu, santai saja. Jangan dicampur dengan air. Biasakan makan itu ya makan.
Kalau nasi dulu. Minum setelah 20-30 menit berikutnya. Jaga. Makan sambil duduk. Sekarang mau makan aja, menurut saya lihat itu standing party itu sudah sekarang umum. Mana mau waduh guys. Mau aku rono, mau aku ini, mau situ dorong tes situ lunal mana lambi gak mana-mana di ngobrol nu rasanya tomboli. Wah itu ini pola makan yang akan yang merusak daripada kesehatan kita, juga hati kita, perasaan kita, nurani kita rusak, ya. Karena apa? Kok rusak? Ya itu makannya nggak bagus tadi. Makannya sudah berdiri sambil ngerasani. Makanya perlu dirupiah. Penyakit juruni misalnya ada riya, ada sombong, ada iri, ada dengki, akhirnya sing mlebu jin, setan, iblis dan lain sebagainya perlu dirupiah. Rasulullah bisa mendahulukan rupiah. Sahabat-sahabat banyak kan menjaga kesehatan dengan cara rupiah. Karena Al-Quran itu adalah sifat, Al-Quran itu adalah obat. Orang percaya mana ada ngomong lagi ada Al-Quran obat apa ya, terus dia cara digunakan Al-Quran itu obat. Nah, akhirnya banyak orang luar negeri yang memanfaatkan bagaimana cara kok bisa Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran ini mengandung vibrasi yang luar biasa sekali. Mau sampai ini kadang-kadang percaya enggak, kalau ada dalam suatu acara kemudian dibacakan Al-Quran dengan mendel mawon, mungkin kadang-kadang sakit nangis diambil kok mungkin ngomong deh. Padahal dengan paham orang enggak nih sing diwaca Al-Quran ini. Orang paham sing diwaca manopo. Meneh ngono to padahal iso nangis, iso brebes mili. Inilah kekuatan daripada Al-Quran. Vibrasi Al-Quran itu kalau dibaca luar biasa sekali. Dan vibrasi inilah yang bisa menggetarkan daripada organ-organ atau sel-sel di dalam tubuh. Ini yang merupakan obat. Kalau di luar negeri, orang-orang ahli magnetisme, orang-orang lagi hipno, itu dengan katanya afirmasi kalimatnya. Diafirmasi, saya sehat, hari ini saya lebih sehat dan akan sehat seterusnya. Wah itu afirmasi. Itu bahasa-bahasa yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh kita untuk lebih semangat lagi, untuk kembali, ya, untuk menciptakan sel-sel yang baru lagi. Nah, sel yang mati diambil dengan bekam, kemudian diafirmasi, dikasih semangat dengan rukyah, akhirnya timbul atau hidup muncul sel-sel yang baru. Ya. Pernafasan kita dijaga, kita menghirup udara sekarang tidak lagi murni, semuanya sudah tercemar yang begitu padatnya. Ya. Tumbuh-tumbuhan sekarang pun sudah tidak sebanyak yang dulu untuk bisa menghasilkan oksigen, O2 dan lain sebagainya. Ini perlu dirawat untuk pernapasannya dengan cara ada gurah. Rasulullah menyarankan gurah. Lah, ini semua lengkap. Islam itu lengkap, Pak. Bu, orang usah bingung untuk menjaga kesehatan. Lakukan hal seperti ini. Enggak mahal, murah. Apalagi di Blitar ini, saya dengan tim itu 1 bulan 4 kali mengadakan baksos gratis itu. Monggo hadir semua itu. Hari ini ada di Kelurahan Tanjung Sari. Tadi saya bingung nih. Wah, mari Pak, mari boleh, mari iso nanti. Isak sudah langsung ada di Kelurahan Tanjung Sari. Sana nanti ada pengobatan juga gratis di samping sholawatan. Ada sholawatan saya ini untuk pengobatan gratis. Senin ada lagi di Pondok Pesantren Sunnah An-Nabawiyah yang punya Dr. Wahidul Anam. Nah itu nanti di sana mulai pagi sampai selesai pengobatan gratis. Tanggal 28 di MBCNO Sananwetan pengobatan gratis. Kemudian tanggal 21 ada di Kemenang pengobatan gratis. Semuanya menggunakan terapi ala Nabi. Monggo diikuti.
Supaya apa? Terjaga kesehatan kita. Kalau kita sehat, ibadah juga enak. Ya. Wiritan usah agak lama sedikit. Wiritan subhanallah ping 30 wis bingung ya. Wis gremet koyo apalagi lewat di pulau niki lho sampun ngoten niku. Bah, dadan niku. Mboten-mboten wekdal ya Pak No, badhe nu olahraga. Mboten usah perlu waktu yang khusus untuk olahraga ini. Waktunya bagaimana? Ya saat wiritan itu olahraga. Salah satu contoh lek jenengan ingin sehat awake, terutama tubuh ini lentur, otot-otot ini lentur, tahiyat akhir itu jangan dirubah sebelum doa selesai. Tahiyat akhir itu jari-jari kaki ditekuk. Ndak kok sekarang sing ditekuk iki malah kakinya ini dilurus nih. Assalamualaikum ndang dirubah wis. Selak kaku. Lah ini. Coba dengan bayangkan kalau dengan tahiyat akhir sampai doa selesai luar biasa. Maka di otot-otot di pinggul ini akan tertarik semuanya, akan lentur semuanya. Wis gak ono jenenge kecetit iki wae enek kan. Asalkan mau menggunakan tahiyat akhir. Apalagi kalau jenengan dalam menggunakan takbiratul ihram di saat subuh dan asar itu dengan baik, luar biasa. Gak ono sakit jantung, paru-paru itu tidak ada. Karena apa? Paru-parunya dan jantungnya oksigennya terpenuhi dengan apa? Pembukanya tubuh ini bagus, sujudnya bagus, akhirnya oksigennya masuk ke dalam otak itu pas, dan itu di waktu asar cocok. Nah, itu nggih, cekap nih Mas Abi ini, kasih kira nih. Malah nanti terus malah ngantuk terus tambah kejuh sedaya nggih. Ya itu aja pesan saya dari saya sekali lagi bahwa di dalam Rasulullah, tubuh Rasulullah, jiwa Rasulullah, gerakan Rasulullah, setiap langkah, tarikan nafas, kedipan mata Rasulullah, semuanya itu adalah contoh yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Gerak nafasnya Rasulullah ini sudah mengembalikan, kalau orang sekarang namanya yoga yang luar biasa itu, ya. Ada gerakan, kalau jenengan sudah bisa merasakan gerakan nafas dalam zikir, wah itu gerakan yang luar biasa sekali. Tarik nafas, keluar tahan, keluar tahan, wah itu luar biasa. Ya, makanya kita cukup dengan berharap mencontoh Rasulullah. Insya Allah setiap amaliyah kita akan menjadi ibadah. Dan setiap amaliyah kita akan menjadi kesehatan buat tubuh kita dan keluarga kita. Cukup contoh Rasulullah, nggak usah neko-neko sering nonton sinetron yang baru dicontoh kegiatan itu. Ya. Semangatnya yo dicontoh gaya sinetron, sing fast food ya dicontoh. Ya. Mari kita kembali ke fitrah kita bahwa kita umat Rasulullah. Cukuplah Rasulullah sebagai pedoman hidup dan kehidupan ini. Cukuplah Rasulullah sebagai sandaran hidup kita ini. Cukuplah Rasulullah sebagai gaya hidup kita. Hanya beliaulah tempat kita mengadu. Hanya beliaulah tempat kita untuk memberi atau mencari suri teladan buat kita sendiri maupun buat anak cucu kita. Pasti benar, nggak perlu dilakukan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka jangan lupa sholawatnya, sholawatnya semangat, ya. Sholawatnya semangat. Dengan mencontoh Rasulullah, maka hanya satu sholawat pasti dijalankan terus. Setiap saat, setiap detik kita harus bersalawat pada beliau Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit dan sedikit ini membawa berkah buat kita semuanya. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Kausar ini diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, amin. Rezeki yang lancar, amin. Putra wayah yang soleh soleha, amin.
semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari Ustadz Nono. Ustadz Nono ini kader pendidikan dakwah Al-Istihar dari Jamaah Masjid Raden Komarudin Jalan Kenari. Terima kasih sekali lagi. Para jamaah semuanya, tadi sudah dikupas semuanya oleh Ustadz Nono bahwa semua kehidupan kita ini sudah ada di diri junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz Nono membacakan ayat tadi, tidak salah itu Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi semua kehidupan kita, mulai beribadah, bersosial, bermasyarakat, bahkan sampai kesehatan yang dikupas Ustadz Nono tadi gitu ya. Apa tadi? Bekam sama rukyat. Nah, ini tadi cuma ketepatan yang dibahas bekam dan ketepatan Ustadz Nono ini bisa bekam dan rukyat ya. Ini tidak promo loh Bu, setengah iklan. Setengah iklan, artinya kalau promo kan yang bayar. Ustadz Nono tadi kan tidak bayar ya Ustadz ya. Ada jadwal-jadwal tertentu itu tidak bayar. Kalau promo itu mesti bayar. Kalau setengah iklan itu memproklamirkan dirinya, atau bisa. Dan juga tadi memang di Quran yang dikatakan Ustadz Nono tadi bahwa Quran pun juga obat gitu ya. Tadi di surat apa tadi Ustadz Nono tadi? Tadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'at minkum mau'idatun min rabbikum wa sifaun lima fi sudur. Bahwa sudah datang pelajaran ya, maksudnya Quran itu adalah obat yang ada di dalam dada. Nah, apa penyakit dada? Ustadz Nono tadi bilang dengki, marah, cemburu, cengkiling, napa malih, cerewet, pokoknya yang C itu, cemooh itu ya mencemooh, apa mencemooh. Nah. Cengeng napa? Cengengesan, ya. Cengengesan itu ya penyakit gitu. Ya. Ceplas-ceplos, ya. Celimut, napa Bu celimut? Celimut barang cilik-cilik lek celimut niku. Nggih. Cetot, nyedoti putune. Nah. Itu. Ah, terus nama cetel lah. Cetel itu sebetulnya hanya efek loh Bu. Cetel itu adalah efek orang yang minum jamu ada kekeliruannya. Mestinya daun apa itu daun apa dulu? Daun medit, gitu. Mestinya daun loman gitu. Ya. Nah, juga tadi mah bilangnya Ustadz Nono tadi, mah itu penyebabnya dari pikiran-pikiran itu, pikiran yang semrawut itu. Makanya ada di, tidak salah itu di surat Ar-Ra'd
surat ke-13. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya awake dhewe niku lek eling terus nggih Gusti Allah, maka akan terjadi ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, bilangnya Ustaz Nono tadi, akan terjadi metabolisme tubuh, cara kerja organ tubuh itu jadi normal gitu. Makanya ini ya Quran sebagai obat gitu. Mungkin dari saya segitu aja hanya nambahkan tadi. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan ke Ustaz Nono tentang kesehatan tadi. Ada waktu 2 menit. Monggo napa Bu? Ndak bayar toh tanya Pak Nono? Kesehatan boleh. Kesehatan boleh? Pak tanya boleh? Boleh. Apa seumpama praktek di masjid sini apa bisa? Sebentar saya ulanginya biar yang di luar masjid ini juga dengar. Ini tadi dari jamaah Ibu Wati tanya, Pak Ustaz Nono apakah bisa praktek di masjid sini? Monggo Ustaz. Ngerti yang jawab. Sangat boleh. Oh, sangat boleh, tinggal bikin jadwal. Terus ini nanti maksudnya bekam apa rukyah? Bu. Ya gampang, nanti yang penting saudara jangan boleh, nanti Ibu Wati bisa berhubungan dengan saya atau dengan nomor saya kasih nomor telepon Ustaz Nono. Itu ya bisa bekam, bisa apa-apa lagi. Mungkin ada lagi monggo. Ngatur mawon dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang sopan, mungkin tata bahasa saya, mungkin sikap saya dan sebagainya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji gegoi Trenggalek. Alhamdulillah.